adik-adik, di video ini Kak Vale akan melanjutkan nih menemani kalian untuk mengerjakan beberapa soal latihan ujian kenaikan kelas untuk kelas 11 matematika wajib ya. Kita akan membahas materi integral. Sekarang kita langsung masuk ke nomor 1. Hasil dari integral 2x tambah 3 per akar 3x kuadrat tambah 9x min 1 dx. Jadinya gimana? Ini kan nggak bisa yang di bawah kita langsung pindahin ke atas, ya kan? Ini kita gunakan aja cara substitusi ya atau permisalan. Jadi misalkan dulu persamaan yang punya variabel dengan pangkat paling tinggi. Ini kan ada x kuadrat ya, kalau yang atas kan cuma x. Ya, pangkatnya pangkat 1, gedean yang bawah. Jadi yang kita misalin yang 3x kuadrat tambah 9x min 1. Ini kita misalnya jadi U. Jadi U sama dengan 3x kuadrat tambah 9x min 1. Nah, kalau U-nya ini kita turunkan terhadap X, jadinya kan DU per dx sama dengan, ini diturunin, jadi 6x ditambah 9. Ya. Nah, kita lihat di sini ada bentuk apa? 2x tambah 3 dx. Ya kan? Di sini kita ada dx. Ada 6x tambah 9, sedangkan di sini dimintanya 2x tambah 3. Nah, sekarang kita ubah dulu aja bentuknya. Ini kita satuin dulu. Jadi DU sama dengan 6x tambah 9 dx. Nah, karena di sini yang diminta adalah 2x tambah 3, artinya ini diapain dong supaya jadi 2x tambah 3? Tinggal kita bagi dengan 3 ya. Jadi kalau ini dibagi 3, di sini juga dibagi 3. Oke. Jadinya ini kan bentuknya jadi 2x tambah 3 dx. Ya kan? Ini jadi 1/3 du. Oke. Nah, sekarang udah sama nih 2x tambah 3 dx. Kita bisa ganti si 2x tambah 3 dx ini menjadi 1/3 du. Oke, sekarang kita ganti aja. Jadi integral 1/3 du per ini berapa? Akar U, ya kan? Jadi integral 1/3 dikalikan dengan, ini U-nya U pangkat berapa sih? U pangkat setengah ya. Kalau akar U kan sama dengan U pangkat setengah. Nah, kalau di bawah U pangkat setengah positif pangkatnya, kalau ke atas pangkatnya jadi negatif. Jadi ini kita pindah ke atas aja si U pangkat setengah ya. Jadi U pangkat min setengah. Jangan lupa ada DU-nya. Nah, ini sepertiganya Kak Vale keluarin aja ya. Jadinya 1/3 integral dari U pangkat min setengah DU. Jadinya 1/3 kali, ini kan U pangkat min setengah. Jadi kalau min setengah ditambah 1 atau ditambah 2/2 ya, 1 kan sampai 2/2, jadinya 1/2 ya. Jadi U-nya di sini U pangkat 1/2. Oke. Nah, di depan jadi apa? 1 per pangkatnya kan? Setengah atau sama dengan 2. Ya, jadi di sini 2. Oke, ditambah C, jangan lupa karena udah kita integralkan ya. Jadi hasilnya 1/3 dikali 2, ini langsung aja deh ya. 1/3 kali 2 kan jadi 2/3. U-nya itu tadi 3x kuadrat tambah 9x min 1. Nah, karena di sini pangkat setengah, jadi langsung aja kita buat bentuk akar ya. Ditambah C. Nah, selesai. Kayak gini ya. Mau nulisnya 2 akar 3x kuadrat plus 9x min 1/3 juga boleh ya. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 11. Di sini ada integral A sampai 1 12x dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 2 dx sama dengan 14, maka A sama dengan, nah ini kalian boleh kuadratin dulu, terus kalian kalikan dengan 12x bentuk integralnya. Boleh juga kita pakai substitusi ya, jadi kita pakai permisalan lagi kayak soal sebelumnya. Sekarang Kak Vale mau pakai permisalan aja ya. Jadi yang Kak Vale misalin adalah yang x kuadrat tambah 1 karena yang pangkatnya paling tinggi variabelnya. Jadi di sini U sama dengan x kuadrat tambah 1, maka turunannya dari U sama dengan 2x, jangan lupa ada dx-nya. Ya. Ini boleh dx taruh di bawahnya dulu, boleh langsung ke sini ya, nggak masalah.
Nah, sekarang kita lihat di sini ada 12x, sedangkan di sini adanya 2x dx. Ya, ini ada 12x dx. Nah, berarti harus dikalikan berapa supaya jadi 12x? Kita kalikan dengan 6. Jadi di sini 6 du sama dengan 6 dikali 2x, jadi 12x dx. Gitu. Ya, jadi dikali 6. Ketik aja deh. Nah, yang jadi dikali 6 maka bentuknya jadi ini. Oke, sekarang kita ubah bentuknya. Jadi A menuju 1, 12x dx berubah jadi 6 du. Jadi 6, du-nya Kak taruh di belakang aja ya, du. Nah, ini jadi u kuadrat. Ini kan sama dengan 14. 6u kuadrat ini kita integralkan jadinya 6 per pangkatnya jadi pangkat 3 ya, u pangkat 3. Batasnya a sampai 1 sama dengan 14. Nah, sekarang kita lanjutin, kita ganti u-nya jadi ke fungsi yang awal lagi ya. Jadinya 2, u-nya kan x kuadrat tambah 1 pangkat 3 ya. Ini 1, ini a sama dengan 14. Oke, lanjut kita masukin aja ke dalam angkanya, jadinya 2 dikali 1 kuadrat tambah 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali a kuadrat tambah 1 sama dengan 14 ya. Jadinya 2 dikali 1 tambah 1 2 pangkat 3 8, 2 dikali 8 16. Oke, min 2 a kuadrat tambah 1 sama dengan 14. Sekarang pindah ruas aja, jadi 14 yang kesini ya. Jadinya 16 dikurangi 14 sama dengan, ini pindah ruas ke kanan, jadi 2 a kuadrat tambah 1. Oke, jadi 2 sama dengan 2 a kuadrat tambah 1. Ini kan ada 2 ya, 2 dikali a kuadrat tambah 1. 2 ini kita pindah aja ke sini, jadinya 2 bagi 2 jadi 1 sama dengan a kuadrat tambah 1. Nah, berarti a-nya berapa dong? Udah jelas kelihatan ya. Di sini kan 1. Di sini berapa sih tambah 1? Yang hasilnya 1. Ya, jadinya 0. Ya, maka nilai a-nya akan sama dengan 0. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 12. Di sini ada integral 2x min 1 dikali x kuadrat min x tambah 3 pangkat 3 ya. Ini kita juga gunakan cara permisalan aja. Jadi kita menggunakan metode substitusi lagi. Nah, sekarang kamu lihat di sini mana yang bisa dimisalin. Yang ini aja, yang pangkatnya paling tinggi variabelnya ya. Jadi u-nya itu akan sama dengan x kuadrat min x tambah 3. Maka turunan dari u, du sama dengan 2x min 1 dx ya. Nah, ini udah ada, oh ini ketinggalan dx di soal. Nah, di soalnya ada 2x min 1 dx, sama kan kayak di sini ada 2x min 1 dx. Ya udah, berarti 2x min 1 dx-nya bisa kita ubah jadi du. Oke, jadi bentuknya jadi gini. Integral x kuadrat min x tambah 3 kan sama dengan u. Jadi u pangkat 3 ini sama ini berubah jadi du. Oke, sekarang kita integralkan, jadinya 1 per pangkatnya bertambah 1 jadi 4, berarti di sini jadi 1 per 4 u pangkat 4 tambah c ya. Jadi 1 per 4 u nya kita balikin lagi ke yang awal, jadi x kuadrat min x tambah 3, jangan lupa pangkat 4 tambah c. Nah, selesai ya. Jadi nomor 12 ini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 13. Gradien garis singgung y sama dengan fx di setiap titik x, y adalah 2x min 4. Dan grafik y sama dengan fx melalui titik 1,5. Persamaan dari fungsi tersebut adalah, oke sekarang gini. Ini kakaknya bikin grafik aja pura-puranya ya. Kayak ginilah misalnya grafik. Terus ada garis singgungnya. Nah, kita udah tahu gradien garis singgungnya itu adalah 2x min 4 ya. 2x
min 4 gradiennya. Oke, terus di sini grafiknya itu melalui titik 1,5. Ya, jadi di sini bisa di sini 1,5. Oke, lanjut sekarang gimana cara kita untuk menentukan persamaan fungsinya. Nah, coba kamu ingat lagi tentang turunan. Jadi ketika ada persamaan grafik atau persamaan kurva kita turunkan, maka akan sama dengan gradien dari singgungnya. Ya, berarti kalau y aksen itu akan sama dengan m, maka kalau si gradien ini kita integralkan, maka akan sama dengan y. Ya nggak? Tinggal dibalik. Jadi ketika kurvanya kita turunin jadi gradien, berarti kalau gradiennya kita integralkan akan jadi persamaan kurva. Ya, jadi kita integralkan aja si persamaan garis yang menyinggung kurvanya. Ya, jadi integral dari 2x min 4 dx. Ya, jadinya berapa? 2 per 2x pangkat 2 min 4x tambah c. Ya, jadi kalau tulis yang rapi jadi x kuadrat min 4x tambah c. Nah, sekarang kita udah dapat nih, ini persamaan grafiknya, tapi ini masih dalam bentuk c. Ya, ini masih c, ini belum berupa angka. Nah, gimana cara tahu c-nya? Cara taunya adalah dari sini. Kan diketahui kalau grafiknya itu melalui titik 1,5 gitu. Jadi ini tinggal kita substitusi ke dalam sini. Ya, substitusi. Kita ganti x-nya jadi 1, y-nya jadi 5. Oke. Jadi ini 5 sama dengan 1 kuadrat min 4 dikali 1 tambah c. 5 sama dengan 1 kurangi 4 tambah c. Jadi 5 sama dengan min 3 tambah c. Jadi c nya sama dengan 8. Ya, min 3 pindah ke sini jadi plus. Jadi 5 tambah 3 8. Oke. Nah, ketemulah c nya 8. Jadi persamaan fungsinya berapa dong? Ya udah, tinggal kita masukin ke sini lagi. Jadi y sama dengan x kuadrat min 4x tambah 8. Ya, jadi ini jawabannya. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 14. Gradien dari singgung kurva y sama dengan fx di titik x, y adalah 3x kuadrat tambah 4x tambah 6. Jika kurva tersebut melalui titik 1,14, maka ia memotong sumbu y di. Nah, ini soalnya mirip dengan nomor 13, cuma beda dikit aja. Ya, jadi di sini juga diketahui gradien garis singgungnya. Ini kafalnya berarti hapus ini aja ya. Ini kita ganti jadi persamaan yang baru. 3x kuadrat tambah 4x tambah 6. Melalui titiknya 1,14. Jadi ini 1,14. Nah, di sini ditanyakan adalah kurva tersebut memotong sumbu y di titik berapa. Nah, berarti kita harus cari dulu persamaan kurvanya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi sekarang kita cari dulu persamaan kurvanya, yaitu sama dengan integral dari gradien. Jadinya y sama dengan integral dari ini 3x kuadrat tambah 4x tambah 6 dx. Oke, jadi y sama dengan 3 per x nya jadi pangkat 3 kan. Jadi, nah ini 4 per 2 x pangkat 2 tambah 6x tambah c. Nah, lanjut jadinya y sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 6x tambah c. Nah, di sini dibilang kalau kurvanya itu melalui titik 1,-14. Jadi kita substitusi kayak yang tadi sistemnya. Ya, substitusi ke dalam sini. Y-nya kita ganti dengan 14. Jadi 14 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 6 dikali 1 tambah c. Jadi 14 sama dengan 1 ditambah 2 3 ditambah 6 9. Jadi c-nya sama dengan 5. Ya, berarti persamaan kurvanya itu menjadi ini ya, kita lihat y sama dengan
2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 6x tambah 5. Ya. Nah, yang ditanyakan di sini kurva tersebut akan memotong sumbu Y di titik berapa? Kalau memotong sumbu Y kan gini ya. Ini Y, ini X kan. Kalau motong sumbu Y, seret gini ya. Artinya kondisinya X-nya akan sama dengan 0 ya. Jadi di sini tuh 0, berapa sih gitu. Jadi karena dia memotong sumbu Y, jadi X-nya sama dengan 0. Ya, sekarang kita ganti semua X yang di sini jadi 0. Jadi Y sama dengan 0 pangkat 3 0 ditambah 2 kali 0 0 ditambah 6 kali 0 0 ditambah 5. Jadi Y-nya sama dengan 5. Ya udah, berarti udah ketahuan di sini ia memotong sumbu Y di titiknya jadi berapa? 0,5. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 15. Luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat, Y sama dengan min X tambah 2, dan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 adalah. Nah, sekarang kita gambarkan dulu aja kurvanya bentuknya kayak apa ya, kurvanya dan juga si garisnya ini. Jadi yang pertama titik puncak, gambar kurva. Yang pertama titik puncak XP, YP nya ya, kita bisa cari XP nya dulu aja. XP nya itu kan cara mencarinya min B per 2A atau B per min 2A juga boleh, sama dengan ini kan kurvanya ini ya, Y sama dengan 4 min X kuadrat ya, berarti A nya itu yang di depan X kuadrat, jadi min 1. B nya ada nggak? B nya nggak ada, B nya kan di depannya X ya, nggak ada, jadi 0. C nya sekalian aja ya, C nya 4. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Jadi min 0 per min 2. Ya udah jadinya 0. Ya, berarti XP-nya 0. Nah, mencari YP-nya tinggal kita substitusi aja si XP ini ke dalam persamaan kurvanya. Jadi mencari YP-nya tinggal 4 dikurangi XP kuadrat. Jadi ini jadi XP ya. Jadinya 4 dikurangi 0, jadinya 4. Oke, jadi kita udah ketemu nih XP YP-nya 0,4. Berarti titik puncaknya itu adalah 0,4. Oke. Nah, kita udah dapat nih titik puncaknya 0,4. Sekarang yang kedua, kita mencari titik potong. Titik potong dengan sumbu X dulu aja ya. Nah, ketika memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0, ya kan? Kondisinya Y-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4 min X kuadrat, jadi 0 sama dengan 4 min X kuadrat, X kuadratnya ke sini aja, jadi X kuadrat sama dengan 4, ya X sama dengan berapa ini? Akar dari 4, jangan lupa pakai plus minus ya. Ya kan, karena min 2 kalau dikuadratkan hasilnya juga 4 ya kan, 2 kalau dikuadratkan hasilnya juga 4, jadi X sama dengan plus minus 2 ya. Jadi X yang pertama bisa min 2, X yang kedua bisa 2. Apakah kita perlu mencari titik potong dengan sumbu Y? Nggak usah, karena apa? Karena kebetulan di sini titik puncaknya kita udah tahu 0,4 ya kan. Kalau X nya 0 berarti otomatis memotong sumbu Y ya. Jadi kalau digambar seperti ini nih bentuknya ya. Di sini min 2 kan ada X1 min 2 sama X22. Jadi kalau kafalnya bikin titik koordinatnya min 2,0 ya, min 2,0 dan 2,0 ya. Ini kafalnya bikin di sini. Jadi min 2,0 ini titiknya, terus ada 2,0 di sini lah ya kira-kira. Nah, ini ya. Ini kan kita udah dapat titik potong dengan sumbu Y kan. Jadi kita nggak usah cari titik potongnya lagi karena kebetulan titik puncaknya juga di sini ya, di sumbu Y. Ini kita gambar sekarang. Nah,
kayak gini bentuknya. Benar nggak ngadepnya ke bawah? Benar, karena benar nggak terbukanya ke bawah? Betul, karena di sini A-nya kondisinya negatif kan. Ketika A-nya negatif, maka kurvanya akan menghadap ke bawah, terbukanya ke bawah ya. Oke, sekarang kita cari ini. Garisnya kayak apa? Y sama dengan min X tambah 2. Kita cari aja titik potongnya dengan sumbu X dan juga dengan sumbu Y. Jadi ketika X-nya 0, maka Y jadi kita ganti jadi 0. Y sama dengan 0 tambah 2 jadi 2. Ketika Y-nya 0, maka X-nya jadi Y-nya 0. Berarti min X-nya pindah ke sini. Jadi X sama dengan 2. Ya, ini 2. Jadinya kita punya 0,2 dan 2,0 ya untuk yang persamaan garis ini. 0,2 di sinilah 0,2 ya, dan 2,0 ini kan. Ya udah, kita tarik garis sekarang. Seret. Nah, gini ya. Nah, yang diminta itu adalah luas daerah yang dibatasi kurva dan garis ini, ya kan? Dan intervalnya 0 sampai 2. Jadi yang mana dong? Yang diarsir, yang kita cari ini, yang kita cari. Ya, nggak sampai ke sini. Jadi ini nggak diarsir. Kenapa? Karena di sini kita lihat batasnya 0. Ya, jadi dari sini mulainya 0 sampai 2. Oke, sekarang kita lanjutkan cari luasnya. Nah, mencari luasnya berarti kita menggunakan integral, ya. Integral dari, kita lihat di sini yang di atas siapa, yang di bawah siapa. Posisinya kan yang di atas tuh kurvanya, ya kan? Baru habis itu di bawah ada garisnya. Jadi kurva, persamaan kurva dikurangi persamaan garis. Oke? Jadi di sini kakak tulis 4 min X kuadrat dikurang min X tambah 2. Ya, dx. Jangan lupa di sini ada batasnya. Batasnya berapa sampai berapa? 0 sampai 2. Ya kan, X-nya. Jadi di sini 0 sampai 2. Oke, lanjutin di sini ini 0, ini 2. Ini kita buka aja kurungnya, jadinya 4 min X kuadrat plus X ya. Terus min 2 dx. Nah, sekarang ini kita hitung jadinya min X kuadrat ditambah X terus 4 dikurangi 2 jadi 2 kan, plus 2 dx ya. Nah, sampai sini tinggal kita integralin aja. Jadinya berapa ini? Min 1 per pangkatnya kan jadi pangkat 3 ya. 3 X pangkat 3 ditambah 1 per pangkatnya jadi pangkat 2 X pangkat 2 ditambah 2 X ya. Batasnya 0 sampai 2. Oke, lanjut sekarang tinggal kita substitusi ke dalam sini. Jadinya min 1/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah setengah dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurangi. Nah, kalau 0 kita masukin ke sini kan jadinya 0 ya hasilnya. Ya kan? Semuanya dikalikan sama 0, ya udah kita tulis di sini 0 aja langsung. Oke. Jadi 2 pangkat 3 kan 8 ya. Jadi min 8/3 ditambah 4/2 ditambah 4. Jadi min 8/3 ditambah 4/2 2 tambah 4 6 ya. Ini kan jadi 6. Maka kalau kita samain penyebutnya jadinya 18/3 ya kan. Si 6 jadi 18/3 kan. Maka hasilnya jadi 10/3 luasnya ya, atau bisa juga ditulis jadi 31/3 luasnya ya. Oke adik-adik, segitu dulu video dari Kak Vale tentang latihan untuk ujian kenaikan kelas 11 matematika wajib ya. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah.